Welcome back to my YouTube channel. Thank you for open my video. How are you today, my online friend from Indonesia and outside Indonesia? Wishing everybody are keeping well. Assalamualaikum untuk teman-temanku yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia. Apa kabarnya kalian semua? Oke teman-teman, video ini akan aku bikin beberapa video lanjutan ya. Jadi ikuti awal mula aku bertemu dengan suamiku, yaitu di video ini. Dan kenapa video ini aku baru buat? Karena aku menunggu berapa banyak sih teman-teman yang ingin tahu tentang kehidupan kami berdua. Nah, saat ini ada 3 hal penting dalam pembuatan video ini. Satu adalah sudah banyak yang masuk ke direct message ke aku menanyakan dari mana asal aku dan suamiku. Kedua, di mana kami pernah bertemu pertama kali dan sampai aku menikah. Ketiga, video ini aku buat juga karena aku sudah mendapatkan restu dari suamiku untuk berbagi dengan kalian. Yes! Oke, buat kalian yang baru datang, like, share, and subscribe ya setelah menonton video ini. Oke, kita lanjut ke sesi berikut pertanyaan. Oke teman-teman, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Ada pertanyaan, di mana sih aku lahir dan besar, keluargaku dan suamiku. Untuk teman-teman, aku mau berbagi bahwa papaku itu adalah seorang Betawi man, yaitu leluhurnya berasal dari Betawi dan mamaku berasal dari Lampung. Jadi aku terlahir dari orang tua yang mempunyai darah yang berbeda, yang satu Betawi, yang satu Lampung. Jadilah aku. Nama lengkap aku adalah Sintarani. Nah, aku di rumah dipanggilnya Rani, tetapi aku lebih senang memperkenalkan diriku ke teman-teman di luar rumah adalah Sinta. Dan suamiku berasal dari Inggris. Nah, Inggris ini sangat luas teman-teman. Inggris ini terbagi dari beberapa wilayah dan kebanyakan orang tahunya Inggris adalah London. Nah, tetapi di Inggris ini sendiri banyak distrik-distrik gitu, sama seperti di Indonesia banyak provinsinya. Nah, suamiku berasal dari Northern Ireland. Kalau London itu berada di Pulau Jawa, tapi suamiku berada di Pulau Balinya. Jadi pulau kecil. Jadi kita kalau ke sana itu 3 kali pesawat, transit, dan baru nyambung lagi seperti itu. Video ini sebenarnya terdiri dari beberapa video ya teman-teman. Jadi nanti saksikan setelah video ini, kalian lanjut ke video yang selanjutnya. Nah, pertemuan aku dengan suamiku terjadi di tahun 2005, sekitar 16 tahun yang lalu, dan itu bertempat di Malaysia. Nah, ada pertanyaan lagi dong pastinya. Ngapain aku di Malaysia? Ngapain suamiku di Malaysia? Kok nggak di Indonesia? Kok nggak di UK ketemunya? Nah, saat itu aku liburan sama teman-teman kantorku. Jadi ada perusahaan aku itu bosnya sangat baik banget, ngajak kita tur bersama ke Malaysia, Kuala Lumpur. Walaupun Kuala Lumpur dan Malaysia itu bukan negara yang pertama kali aku kunjungi, maksudnya visit yang bersama teman-teman aku itu bukan visit yang pertama kali aku ke sana, yaitu visit yang beberapa kali ke Malaysia. Tetapi saat visit yang sebelum-sebelumnya aku nggak ketemu dengan suamiku ya. Si bule ini ketemu aku pada saat aku liburan sama teman-temanku dan kita bertemu amprokan gitu ya. Kalau bahasa Betawinya amprokan di mall besar gitu. Nah di situ dia ketemu aku dan kelihatannya dia bilang duk gitu, dia kepingin kenalan. Nah buat aku sebagai wanita Indonesia, aku berpikiran positif aja. Aku terima kenalannya dia. Nah singkat kata, kita habis itu gambreng, bubar jalan. Aku sibuk dengan kolega aku, dia juga sibuk dengan kehidupannya. Ada sekitar 1 minggu atau 2 minggu dari perkenalan itu aku nggak pikiran soal dia. Nah akhirnya dia hubungin aku kembali.
Nah tiba-tiba saat itu kalau nggak salah pas Valentine kali ya, dia kirimin animasi-animasi yang menyatakan kalau dia tuh suka segala macem deh ke aku. Nah aku berpikirnya aku juga nggak tahu nih kenapa nih orang kok langsung kelihatannya lebih intens gitu loh, ngasih perhatian segala macem. Terus karena aku tahu juga dia ulang tahun kapan, dan aku juga ulang tahun kapan, kayak gitu, akhirnya kita saling tahu satu sama lain. Nah pada saat kita sudah sering komunikasi jarak jauh seperti itu, dia akhirnya bilang sama aku, mau nggak kamu menikah sama aku? Will you marry me? Hah? Aku nggak kepikiran loh, ada bule nggak kenal aku terus dia langsung minta will you marry me. Itu aku inget banget ya, itu pada tanggal 15 Mei, setelah 3 hari dia ulang tahun. Dia bilang seperti itu ke aku. Nah aku cuma bilang gini, kamu nggak tahu aku nggak tahu kamu, dan aku nggak mungkin hidup bersama-sama kamu karena aku punya kehidupan di Indonesia. Nah keluarga kami adalah keluarga yang sangat fanatik, tidak bisa hal-hal yang seperti itu kita lakukan. Akhirnya dia undang aku ke Malaysia lagi, dan aku nggak ada cuti, jadi aku cuma bukan pulang pergi sih, ada sekitar 2 hari 1 malam. Aku diundang ke tempatnya dia. Ternyata di situ dia sudah atur aku ketemu sama koleganya dia, dan dia lihat kepribadian aku seperti apa. Nah ternyata dia itu minta koleganya untuk menilai kalau Sinta ini sosoknya seperti apa. Jadi dia bilang, aku kepengen tahu masakan Indonesia yang enak, yang paling enak, yang bule banyak banget suka seperti apa. Akhirnya aku masak rendang dan kari ayam. Nah ternyata di sana itu walaupun banyak mamak restoran, tapi kan Indonesian food kan spesial ya, ada rasa yang berbeda gitu. Akhirnya aku masak itu, dan teman-teman koleganya langsung suka dengan aku, dan dia juga semakin yakin dengan aku. Dan akhirnya aku balik lagi ke Jakarta. Setelah aku balik lagi di Jakarta, dia kenalin aku ke keluarga-keluarganya melalui online seperti itu. Jadi keluarganya siapa, terus dia ceritain semuanya. Sampai pada titik akhirnya dia bilang, ini sudah mau summertime, saya kepingin kamu ikut ke negara saya untuk saya kenalin. What? Aku kaget banget teman-teman, karena saat itu aku masih kuliah kan, karena aku masih sekolah lagi gitu ya, karena aku lagi bangun satu karir di Jakarta. Nah pada saat dia bilang kayak gitu, kalau orang tua aku nggak ngizinin, aku juga nggak jalan. Tapi alhamdulillahnya karena memang kita nggak ada rasa yang harus seperti orang pacaran terus hidup bersama. Jadi ini satu kesempatan aku bisa dikenalin sama keluarganya. Satu tes lagi nih teman-teman, untuk bikin visa itu nggak gampang. Di visa aku nggak pernah ke Eropa saat itu ya, tapi hanya keliling Asia. Jadi ini sangat dilihat sekali. Nah tapi karena aku punya karir yang bagus di Indonesia, di Jakarta, jadi visa itu dengan mudah aku dapetin. Tetapi di sana pun kita di-treat dengan keluarganya dengan baik. Jadi karena aku punya keyakinan kalau keluarganya nggak baik, aku nggak akan mau terusin sama si bule ini, karena aku berpikirnya jangka panjang sekali. Nah saat itu keluarganya baik, ibunya baik ya. Akhirnya aku balik ke Indonesia, dan itu prosesnya sangat cepat sekali. Kita nggak ada masa pacaran. Aku sibuk di Indonesia, dia juga sibuk di Malaysia, dan aku ketemu dia sebelum menikah itu paling cuma 3 kali. 3 kali karena itu persyaratan yang saya ajukan ke dia itu satu-satu dia lunasin. Nah hal itulah yang membuat aku akhirnya berpikir, oke, aku akan menikah sama kamu. Dan buat teman-teman, persyaratan apa saja yang menurut aku persyaratan itu kalau aku kasih ke orang asing lainnya belum tentu mereka mau. Nah ini pertanyaan ini akan aku jawab
pada saat video kedua ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa lanjut ke video yang selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Bye.